Selamat siang Bapak Ibu sekalian, Shalom. Saya bersyukur pada Tuhan untuk kebersamaan kita di dalam ibadah pada siang ini. Saya perkenalkan, nama saya Michael Teng, saya berasal dari Makassar dan saat ini Tuhan percayakan untuk melayani di STT Saat Malang. Melayani sebagai salah satu dosen di sana, mengajar dalam bidang misi dan pertumbuhan gereja. Terima kasih untuk majelis jemaat yang mempercayakan saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan di dalam bulan misi ini. Kiranya kita boleh memahami isi hati Tuhan, Tuhan Sang Misionaris Agung yang sudah datang bagi dunia, bagi kita orang berdosa. Nah saudara, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul dalam sebuah tema khotbah You Are My Witnesses. Kita adalah saksi-saksi Kristus. Mari buka di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Kita lanjutkan dengan pasal yang keempat, ayatnya yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat ke-8, kalimat terakhir Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita lanjutkan dengan pasal yang keempat, ayat yang ke-29 sampai 31, respons daripada jemaat mula-mula terhadap panggilan Yesus itu. Sekarang ya Tuhan, lihatlah ancaman-ancaman mereka dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian sepenuhnya untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara dalam kasih Tuhan, kita bersyukur Tuhan di dalam hidup kita memberikan kepada kita gereja Tuhan. Saudara, ada banyak percakapan mengenai gereja, tapi salah satu bagian yang saya sangat suka dan saya pikir sangat alkitabiah mengenai penjelasan tentang gereja adalah kalimat berikut ini. Gereja adalah pemberita harapan bagi dunia. Tidak ada yang seperti gereja ketika gereja berfungsi dengan benar. Gereja yang berfungsi dengan benar akan mengubah kehidupan. Hati demi hati, jiwa demi jiwa, hidup demi hidup. Gereja yang berfungsi dengan benar menawarkan dan memberikan jawaban kekal dari Allah bagi dunia yang jatuh dalam dosa. Gereja memberitakan kekekalan. Kita hidup di tengah dunia yang penuh masalah. Tadi MC sudah menjelaskan bagaimana kabar dunia tidak sedang baik-baik saja. Tapi masalah terbesar manusia bukan saham, bukan kesehatan, bukan pendidikan. Masalah terbesar manusia adalah masalah kekekalan. Manusia berada di dalam antrian kebinasan karena dosa, dan upah dosa adalah maut. Dan gereja yang berfungsi dengan benar, gereja memberitakan harapan bagi dunia, akan mengubah kehidupan. Sebab gereja adalah agen misi penyelamatan dari Tuhan. Inilah berita indah dari Tuhan melalui gereja, bahwa ada karya penyelamatan Allah bagi masalah terbesar manusia, yaitu dosa. Umat percaya akan diperlengkapi, Injil diberitakan, yang hilang ditemukan, yang miskin dilayani, yang kesepian dirangkul di dalam komunitas umat percaya. Dan Tuhanlah yang menerima segala pujian dan hormat soli deo gloria atas semua yang dilakukan oleh gereja yang berfungsi dengan benar.
Saudara, gereja dipanggil Tuhan dengan satu misi khusus, yaitu menjadi pemberita harapan bagi dunia. Dunia yang dikasihi oleh Tuhan. Dunia yang membuat Tuhan meninggalkan sorga, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia datang ke dalam dunia, ia menyerahkan dirinya mati di kayu salib bagi orang berdosa, bangkit pada hari yang ketiga, dan kemudian menunjukkan kuasanya kepada dunia bahwa maut tidak bisa menahan dia di dalam kematian itu. Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang kemudian menyatakan dirinya kepada murid-murid Yesus. Dan saudara, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat ke-8 memberitahukan kepada kita kalimat terakhir Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga. Kamu akan menjadi saksiku. Saudara, kalau kita punya orang yang kita kasih dan kita hormati, sebentar lagi akan berpisah dengan kita pulang ke sorga. Mungkin andai kata orang tua kita. Dan detik-detik terakhir saudara, atau menit-menit terakhir, orang tua yang kita kasih sebelum pulang ke sorga memanggil semua anak-anak dan kemudian mengatakan, ini dengar baik-baik, saya mau beri kalimat-kalimat terakhir, pesan-pesan terakhir saya. Saudara, kalau kita mengasihi beliau, kita menghormati orang kita yang mengatakan pada itu pada kita, maka kita akan dengar baik-baik pesan-pesan terakhir itu, bukan? Dan kita bukannya sekedar akan dengar baik-baik, kita juga akan berjuang melakukannya. Orang yang kita kasih sudah pulang ke sorga, tapi kita akan mengatakan kepada saudara-saudara semuanya, ingat baik-baik apa yang orang tua kita sudah katakan sebagai pesan terakhir. Mari berjuang bersama menggenapi, melakukan pesan-pesan itu, bukan? Saudara, itu orang tua kita, itu orang yang kita kasihi. Ini pesan terakhir dari Sang Juru Selamat dunia. Ini pesan terakhir daripada Sang Kepala Gereja, Tuhan dan Juru Selamat dunia, Juru Selamat kita, Sang Kepala Gereja, yang memberikan pesan terakhir kepada kita semua sebagai umat Allah, kamu akan menjadi saksiku. Kalau kita menghormati Tuhan Yesus, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, bukankah kita harus sungguh-sungguh mendengarkan, memperhatikan, dan memperjuangkan melakukan apa yang ia sampaikan ini. Saudara, menarik sekali kalau kita baca dalam Kisah Rasul dan kemudian dalam Injil Lukas ditulis oleh orang yang sama, yaitu Dr. Lukas. Dan Dr. Lukas, saudara, menggambarkan dengan jelas siapakah saksi-saksi Yesus yang bangkit pada kejadian yang pertama kali, saudara. Lukas pasal yang ke-24 memberitakan kepada kita beberapa tipe saksi yang kemudian menjadi saksi Yesus ini. Saudara, yang pertama adalah wanita. Para wanita yang datang ke kubur yang kosong itu dan kemudian diberikan sebuah berita tentang kebangkitan Yesus. Dan para wanita ini adalah kelompok yang dipandang kelompok yang lemah, yang terbatas, kelompok yang secara derajat itu berada di bawah wanita, di bawah para kaum pria. Ini kelompok yang di dalam pengadilan kesaksian tidak boleh dipercaya, sehingga mereka seringkali tidak boleh jadi saksi di dalam pengadilan. Tapi kelompok yang lemah inilah yang kemudian pertama kali dipercayakan sebuah berita besar tentang Yesus yang bangkit. Saudara, saksi ini ternyata adalah kelompok orang yang lemah dan terbatas. Kelompok yang kedua yang dikatakan di dalam kitab suci adalah para kaum pria, murid-murid Yesus, yang kemudian dikatakan di sana sedang bersembunyi ketakutan. Dalam persembunyian mereka itu, saksi-saksi pertama, para wanita datang memberitahukan kepada mereka tentang peristiwa kebangkitan Yesus, kubur yang kosong itu, dan Alkitab mencatat mereka tidak percaya. Padahal sudah 3 kali Yesus mengatakan kepada mereka bahwa Yesus akan mati, tapi pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Mereka tetap tidak percaya. Bahkan ketika Yesus yang bangkit itu menyatakan diri langsung pada mereka, mereka malah pikir Yesus itu hantu. Sehingga Yesus harus memberikan komentar buat mereka, mengapa kamu terkejut, mengapa timbul keraguan-raguan di dalam hatimu. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang ragu, kelompok yang takut, saudara. Dan kelompok yang ketiga yang Yesus sampaikan, saudara, adalah di dalam Lukas pasal 24 ini,
tentang dua murid Yesus yang dengan putus asa kembali ke Emmaus. Bahkan mereka saudara sedang berjalan dengan Yesus yang bangkit dan mereka tidak sadar Yesus terus berjalan bersama mereka. Dan dikatakan di sana muka mereka muram. Muka yang muram ini menggambarkan muka yang putus asa. Muka yang kemudian ingin kembali kepada hidup yang lama karena merasa mereka tidak berdaya dengan segala krisis yang terjadi di Yerusalem waktu itu. Saudara, gambaran tentang saksi-saksi yang dikatakan dalam kitab suci ini adalah kelompok yang sebenarnya tidak menjanjikan untuk jadi saksi. Kelompok yang tidak terpandang, kelompok yang lemah, kelompok yang penuh ketakutan dan keraguan, dan kelompok yang putus asa. Saya sering berpikir saudara, kalau saya jadi Yesus, saya tidak akan mempercayakan berita besar ini kepada kelompok seperti ini. Saya akan pilih para pemberani-pemberani. Saya akan pilih mereka yang punya pengetahuan teologi yang luar biasa. Saya akan pilih orang-orang yang kemudian bisa fasih lidah dan kemudian bisa mempersuasi orang, meyakinkan orang untuk apa yang saya mau katakan. Saya akan pilih orang-orang yang terbaik, the best of the best. Tapi saudara, yang dikatakan dalam kitab suci terbalik. Kelompok saksi yang dikatakan Tuhan Yesus ini adalah kelompok yang tidak bisa memberikan janji yang luar biasa bahwa mereka bisa jadi saksi yang powerful. Tapi saudara, kenyataan dalam kitab suci dan dalam sejarah gereja, bukankah kelompok yang sederhana, kelompok yang takut, kelompok yang putus asa, kelompok yang sebenarnya dipercayakan mission impossible itu, ternyata menjadi kelompok yang benar-benar bisa dipakai oleh Tuhan dan menjadi saksi sampai ke ujung bumi, sampai ada gereja GMI Immanuel hari ini, bukan? Saudara, apa yang terjadi pada mereka menunjukkan bahwa ini panggilan untuk jadi saksi Yesus yang bangkit dan naik ke surga itu dipercayakan bukan kepada orang-orang yang luar biasa, tapi itu dipercayakan pada mereka yang biasa-biasa saja. Tapi yang biasa-biasa saja ini menyadari bahwa mereka sedang berjalan bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Dengan Tuhan yang punya segala kuasa di surga dan di bumi. Dan Tuhan yang berjanji bahwa ketika umat Allah bersaksi dan melakukan amanat agung, ada penyertaan Tuhan sampai pada kesudahan zaman. Bahwa kalau Tuhan ada di pihak mereka, maka kelompok orang yang biasa-biasa ini bisa melakukan suatu hal yang impossible menjadi possible. Mereka, kelompok ini adalah kelompok yang kemudian memfokuskan diri bukan pada kelemahan mereka atau bahkan kekuatan mereka. Mereka memfokuskan diri kepada Tuhan yang bangkit, Tuhan yang memberikan perintah. Kelompok ini adalah kelompok yang begitu serius untuk mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan pada mereka sebelum naik ke surga. Kamu akan menjadi saksiku. Saudara, dalam Tuhan mereka serius sekali melakukan hal ini. Sehingga kemudian di pasal 4 yang kita baca ini saudara, dikatakan di sana ada mahkamah agama yang sebelumnya mengadili Yesus, sekarang mengadili kedua murid Yesus yaitu Petrus dan Yohanes. Dan saudara, ketika Petrus dan Yohanes berhadapan dengan mahkamah agama ini, saudara, mereka dikatakan dengan penuh keberanian memproklamasikan sebuah berita Injil yang menjadi dasar daripada gereja. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun kecuali di dalam nama Dia, nama Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara dalam Tuhan, lihatlah dua orang ini. Petrus yang belum lama sebelumnya adalah orang yang menyangkali Yesus 3 kali. Yohanes yang kemudian seberani-beraninya dia hanya melihat Yesus dari kejauhan dan masuk dalam kelompok yang bersembunyi ketakutan. Saudara, tapi kedua orang ini berubah hidupnya. Karena mereka memandang serius pada panggilan Tuhan. Aku akan menjadikan kamu saksiku. Dan karena itu saudara, dengan penuh keberanian mereka mengatakan berita Injil yang menjadi dasar daripada gereja. Keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, gereja baru bisa menjadi gereja yang benar. Gereja baru bisa menjadi gereja yang berfungsi dengan benar. Gereja baru bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan kalau gereja memandang serius berita Injil ini. Tidak ada keselamatan
di bawah nama siapapun kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Itu berarti kalau anak-anak kita tidak percaya pada Tuhan Yesus, mereka sedang antri dalam antrian kebinasaan. Kalau kemudian orang-orang yang kita kasih, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, orang tua kita, rekan kerja kita, tetangga kita, siapapun mereka, kalau mereka sedang menjadi orang-orang yang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka, maka mereka sedang berada di dalam hukuman dosa. Mereka sedang berjalan di dalam hukuman kekekalan itu. Mereka ada dalam kematian yang kekal. Dan kita dipanggil oleh Tuhan untuk memberitahukan pada mereka bahwa ada harapan, ada jalan untukmu bisa diselamatkan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, inilah urgensi pekabaran Injil bagi setiap kita orang percaya, bahwa ada keselamatan, ada harapan, ada jalan keluar bagi manusia, dan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudaraku, pada waktu mereka diancam, pada waktu mereka diinterogasi, pada waktu mereka kemudian ditahan, pada waktu kemudian mereka dikatakan dilarang untuk membicarakan tentang nama Yesus, ketika mereka dikatakan nomor jadi saksi Yesus yang bangkit, saudara, inilah komentar, inilah perkataan daripada kedua rasul ini. Silakan, you pilih saja apa yang you pandang baik, tetapi kami tetap harus taat kepada Allah. Apapun yang kau mau katakan, apapun yang kau mau lakukan, terserah kamu. Tapi bagi kami tidak mungkin kami tidak menjadi saksi dan berkata-kata untuk apa yang sudah kami lihat, untuk apa yang sudah kami dengar, untuk nama Yesus yang dengan mata kepala sendiri kami lihat ya mati dan bangkit bagi orang berdosa. Saudara, kedua murid Yesus ini berubah hidupnya. Mereka seakan-akan yang mengatakan tidak mungkin bagi kami untuk tidak jadi saksi daripada Yesus yang bangkit. Mereka memandang serius panggilan Yesus untuk jadi saksi. Enggak mungkin. Kami sudah lihat Yesus yang bangkit. Kami sudah alami kebangkitan Yesus itu. Dan kami sudah mengalami kemenangan atas dosa dan maut yang sudah Yesus janjikan bagi kami. Enggak mungkin kami tutup mulut, tidak jadi saksi bagi orang berdosa. Sebab kalau engkau tidak percaya pada nama Yesus, engkau akan berada di dalam hukuman dosa. Saudara, bagi anak Tuhan, bukankah ini yang seharusnya kita taruh di dalam hati kita? Gak mungkin saya tutup mulut untuk apa yang sudah saya alami dari Tuhan. Bukankah kita sudah mengalami kisah keselamatan Yesus di dalam hidup kita? Bukankah kita sudah mengalami kasih Yesus yang penuh itu? Tadi dalam lagu choir yang dinyanyikan, dikatakan di sana ada banyak hal yang kita bisa ucapkan syukur, bukan? Saudara, berapa banyak kita sudah menerima berkat Tuhan begitu berlimpah. Bukan hanya keselamatan, tapi penyertaan Tuhan di dalam setiap hari-hari hidup kita. Dalam suka maupun duka, ada Tuhan Yesus di sana mendampingi, menyertai, dan menjadi gembala kita yang agung. Tapi berapa kali saudara saya dan saudara bisa mengatakan kalimat ini bagi mereka yang belum percaya Tuhan. Kami mau jadi saksi. Dan tidak mungkin kami tutup mulut untuk apa yang sudah kami alami bersama dengan Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Saya di dalam perjalanan pelayanan saya, saudara, sering menanyakan kepada jemaat-jemaat, apa pandanganmu dengan panggilan Yesus untuk jadi saksi untuk melakukan kepakabaran Injil? Saudara, ini yang sering kali muncul, gambarannya adalah penginjilan itu adalah hal yang berat, saudara. Jadi beban yang berat. Jemaat-jemaat yang berkata, saya tidak mampu berbicara. Saya tidak menguasai teologi. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Saya sering diketahui sok suci dan saya nggak suka diketahui seperti itu. Saya takut ditolak. Beberapa yang lain dengan jujur mengatakan, kalau saya jadi saksi Tuhan, saya nggak bisa lagi dalam bisnis tipu-tipu dikit. Nggak bisa lagi. Karena sering dikatakan, orang Kristen kok tipu-tipu. Nggak boleh kan? Nah, itu masalahnya. Kalau nggak tipu-tipu gimana bisa berhasil? Bagaimana saya jadi saksi kalau begitu? Nah, banyak sekali saudara-saudara. Pergumulan-pergumulan jemaat hari ini alami ketika kemudian mendengarkan kalimat Yesus. Kamu jadi saksiku.
Saudara, bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Ketika Tuhan Yesus mengatakan sebelum naik ke surga, kamu jadi saksiku. Apa yang saudara alami? Apa yang saudara rasakan? Satu sukacita, satu kehormatan, satu kalimat seperti Petrus dan Yohanes, kami tidak mungkin tidak jadi saksi. Atau justru gambar seperti ini yang muncul sebagai respons kita. Kalimat-kalimat seperti ini yang muncul, itu mah urusan boksu. Itu mah urusan orang-orang yang belajar teologi. Kami jemaat biasa. Kami tidak bisa lakukan itu. Kami supporter yang baik saja. Tapi saudara, kata kamu akan jadi saksiku itu bukan hanya bagi para boksu, bukan? Bukannya bagi mahasiswa seminari, bukan? Panggilan jadi saksi itu ada panggilan bagi setiap orang yang sudah alami Yesus di dalam hidupnya. Mereka seakan-akan yang mengatakan pada kita, Petrus dan Yohanes mengatakan, aku ini sudah alami Yesus. Aku sudah mengalami berkat daripada Tuhan. Gak mungkin aku tidak bagikan itu bagi orang lain. Bukankah itu menggambarkan definisi tentang penginjilan, saudara? Ini definisi penginjilan yang saya paling senangi. Penginjilan atau menjadi saksi Yesus itu adalah one beggar telling another beggar where we found bread. Seorang pengemis yang mengatakan kepada pengemis yang lain, di situ aku dapat makan, ayo makan di sana. Sudah saya belajar istilah penginjilan ini justru dari seorang pengemis secara langsung. Waktu saya pelayanan di Makassar, saudara, di gereja asal saya memimpin komisi pemuda. Dan pada waktu saya melayani di sana, saya katakan pada anak-anak muda saya, yuk kita belajar mengasihi jiwa-jiwa. Ayo kita lihat mereka yang butuh Yesus. Dan kemudian kami melihat bahwa waktu itu cukup banyak di perempatan jalan di lampu merah itu ada banyak anak-anak kecil, pengemis-pengemis, anak-anak jalanan yang minta duit, saudara. Jadi kemudian kami rindu sekali bisa jadi berkat buat mereka. Kami rindu itu bisa bagi kabar Injil buat mereka. Dan kemudian kami buat gerakan untuk mengasihi anak-anak jalanan ini. Salah satu yang kami kerjakan, saudara, adalah gerakan tidak memberikan uang kepada anak jalanan. Sebab kami sadar kalau kami berikan uang pada mereka, mereka akan tetap di jalan. Yang terbaik buat mereka adalah mereka harus dilepaskan dari hidup di jalan yang keras dan berbahaya buat anak-anak ini. Jadi apa yang kami lakukan, langkah pertama, saudara, adalah kami tidak memberikan uang, tapi kemudian kami memberikan yang mereka butuhkan. Yang mereka butuhkan apa? Mereka banyak yang lapar, jadi kami siapkan roti. Ya, kami siapkan vitamin, karena banyak di antara mereka yang kelihatannya sakit, kurus kering, saudara. Mereka butuh vitamin, mereka butuh susu. Jadi yang kami lakukan, kami beli banyak barang seperti ini, dan kami siapkan semuanya. Tapi kami sadar, kalau kami kasih langsung dalam bentuk paket, dikumpulin paketnya dijual. Jadi bagaimana caranya supaya tidak dijual? Kami kumpulin, kemudian kami akan buka di depan mereka. Kalau itu roti, kami buka rotinya dan kemudian kami suruh mereka makan. Jadi mereka langsung makan, saudara. Vitamin kami buka, susu kami tusuk dengan pipetnya supaya mereka bisa langsung minum. Nah, saudara, satu kali saya kemudian berada di lampu merah. Pas saya yang pertama, lampu merah baru hijau sudah selesai, baru merah. Saya di situ. Saya biasanya kalau lagi, ya tunggu lama dari sini ya. Tapi hari itu saya belajar sesuatu hal. Waktu saya paling awal, saya paling depan di sini, lalu kemudian dengan cepat sekali ada satu anak jalanan yang mendekat kepada mobil saya. Dan kemudian, Kak, minta uang, Kak, minta uang. Lalu saya bilang, saya enggak mau kasih kamu uang. Kamu lapar enggak? Lapar, Kak. Ini ada roti buat kamu. Jadi saya buka rotinya, saya kasih dia. Dia makan sedikit, dia rasa enak. Lalu kemudian dia tanya sama saya, Kak, masih ada enggak? Saya pikir, wah ini mah dikasih satu minta banyak gitu ya. Terus kemudian saya tanya, kenapa minta lagi? Gini, Kak, itu teman-teman saya banyak di situ, Kak. Ya, mereka juga lapar. Boleh enggak minta kasih mereka makan juga? Saya bilang boleh. Iya, Kak, janji ya, masih ada makanan, Kak? Masih. Rotinya masih banyak, Kak? Masih. Ayo panggil teman-temanmu. Cepat, ini masih lampu merah. Lalu teman-teman saya memperhatikan apa yang terjadi kepada mereka, pada anak ini jalanan ini. Dia kemudian segera lari. Ini saya di sini, saudara, dia nyebrang ya, diagonal begitu, dia nyebrang sana sambil lari. Dia kemudian teriak kepada teman-temannya yang berada di lampu merah yang seberang sana. Woi, saya pakai bahasa Makassar sedikit ya. Woi, cepat kau datang. Cepat kau datang. Ada makanan di situ. Cepat kau datang.
Dan teman-teman saya, saudara dalam Tuhan, saya memperhatikan bagaimana kemudian anak itu lari sambil teriak. Lalu teman-teman dari sana kata-kata, benar ada makanan, jangan kau bohong. Tidak ada bohong, cepat kau datang. Ada makanan di sini. Lalu kemudian anak-anak itu segera lari. Saya bilang, cukup banyak. Saya minta istri, cepat buka banyak. Ya kan ada banyak ini datang. Lalu kemudian mereka bergerombol situ, saudara, saya kasih satu-satu. Dan kemudian mereka makan. Dan saya memperhatikan wajah-wajah yang gembira dapat makanan. Tapi saya memperhatikan yang satu anak jalanan itu. Yang teriak, woi cepat kau datang, ada makanan. Saya perhatikan wajah dia yang paling gembira, paling sukacita. Karena bukan hanya dapat makan, tapi bisa beritahu teman-temannya ada makanan. Saudara, itu pelajaran berharga sekali buat saya. Dan saya bilang pada istri saya, inilah seharusnya anak Tuhan. Bukankah kita semua sudah alami Yesus roti hidup memenuhi hidup kita? Yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah memberikan kepada kita hidup di dalam pengembalan Dia. Sehingga kita berada pada air yang tenang dan rumput yang hijau tidak kekurangan. Bukankah Dia yang sudah melindungi kita dari segala mara bahaya dengan tongkatnya dan gadanya. Sehingga kita tidak perlu takut bahaya sekalipun berada dalam lembah kekelaman. Dengan Yesus yang begitu berarti dalam hidup kita. Yesus inilah yang kemudian mempercayakan padaku dan kepadamu sebuah panggilan besar. Ayo beritahu sama yang lain. Ayo jadi saksi. Ayo kemudian sampaikan. Seakan-akan seperti anak jalanan yang sudah mendapat makanan. Woi cepat kau datang. Di sini ada makanan. Di sini ada roti hidup. Di rumah Tuhan ini ada keselamatan daripada Tuhan. Bukankah ini yang seharusnya memenuhi hidupku dan hidupmu sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimana mungkin kita yang sudah menikmati anugerah Tuhan begitu besar, tapi kemudian kita tutup mulut bagi Tuhan yang sudah mengasihi dunia dan dalam pikiran Dia bukan hanya buat kita, tapi buat mereka yang ada di luar sana yang butuh Injil Tuhan. Dan Tuhan percayakan hatinya ini kepadaku dan kepadamu dengan mengatakan, kamu adalah saksiku. Saudara, kita harus memandang serius panggilan Tuhan yang besar ini, bukan? Dan saudara, sebagian di antara kita mungkin berkata dengan kritis, tapi itu kan Petrus, itu kan Yohanes, itu kan orang-orang rasul-rasul Kristus yang luar biasa, yang 3,5 tahun sama-sama Yesus, yang melihat Yesus bangkit langsung itu. Kami jemaat biasa. Tapi saudara, bukankah Alkitab tidak berhenti pada cerita dua rasul yang besar ini? Bukankah kedua rasul ini kemudian datang kepada jemaat mula-mula, kepada jemaat yang biasa-biasa saja, dan disitulah kemudian kita baca bersama-sama bagaimana jemaat yang biasa ini kemudian berdoa bersama di hadapan Tuhan. Saudara, di dalam bagian teks yang kita baca dimulai dengan kalimat bagaimana Petrus dan Yohanes itu setelah dilepaskan mereka kembali kepada teman-teman mereka. Dan mereka kemudian berseru bersama-sama kepada Tuhan. Lihatlah jemaat yang bersepakat di dalam doa. Lihatlah jemaat yang tidak meratapi krisis yang mereka alami. Tekanan bahaya yang mereka alami. Mereka kemudian bersepakat bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Lihat bagian yang saya kasih garis kuning itu, saudara. Itu menggambarkan bagaimana mereka kembali pada teman-teman mereka. Mereka kembali kepada companion, kepada rekan seperjuangan. Mereka kembali pada keluarga rohani mereka. Gereja bukan tempat hanya untuk ibadah. Gereja bukan hanya tempat untuk kemudian kita menuntaskan kewajiban kita sebagai orang Kristen. Datang setiap minggu ke dalam ibadah. Gereja adalah rumah rohani kita. Jemaat ada keluarga Allah yang Tuhan anugerahkan kepada kita, teman-teman seperjuangan untuk menjadi saksi bagi nama Yesus. Itu yang mereka alami, saudara, sehingga kemudian teman-teman seperjuangan ini bersama-sama berdoa. Di dalam bahasa aslinya, saudara, itu berartinya with same passion, dengan satu hati yang sama, dengan satu kerinduan yang sama, dengan satu doa permohonan yang sungguh-sungguh sama di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau jadi saksi. Gereja yang ingin tumbuh, saudara. Gereja yang rindu supaya jiwa-jiwa baru ditambahkan dalam rumah Tuhan. Gereja yang ingin berfungsi dengan benar, dengan melihat jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Hidup yang diubahkan dalam Tuhan.
adalah gereja yang kemudian bersama-sama bersepakat berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh dengan kelompok orang-orang yang menjadi rekan seperjuangan, yang berbagi isi hati bersama dan dengan satu passion bersama meminta kepada Tuhan sesuatu. Saudara, adakah kita memiliki kelompok teman-teman dalam gereja seperti ini? Saudara, saya bersyukur untuk cerita itu ada dalam hidup saya. Saya dari keluarga yang tidak takut Tuhan, tidak percaya Tuhan, apalagi ajar tentang Tuhan. Saya adalah orang yang pertama percaya dalam rumah saya, saudara. Dan bagaimana saya bisa percaya pada Yesus? Oleh karena saya ditaruh oleh orang tua saya ke sebuah sekolah Kristen. Sekolah Kristen di Makassar yang didirikan berpuluh-puluh tahun sebelumnya dengan satu visi besar untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Cari orang-orang Tionghoa yang belum percaya Yesus di kota Makassar melalui sekolah. Dan mereka punya impian melalui sekolah kita menangkan anaknya. Dan anak kita menangkan, kita didik di gereja untuk menangkan keluarganya. Saudara, saya punya KTB pada masa saya remaja. Dan KTB yang saya miliki 12 orang, 10 di antara kami, satu atau kedua orang tua kami belum percaya pada Tuhan pada waktu itu. Dan itu menjadi KTB di mana kami, orang-orang yang dimenangkan Tuhan di sekolah itu, berkumpul bersama, bertumbuh bersama dalam gereja, diajar oleh gereja, ayo jadi saksi Yesus. Ada keluarga yang belum percaya Yesus, keselamatan hanya ada dalam nama Yesus. Karena itu ayo doa sama Tuhan, doakan orang tuamu, doakan saudaramu, supaya kemudian mereka bisa percaya pada Yesus. Sebab kalau mereka tidak percaya Yesus, binasa mereka. Dan 10 di antara kami punya orang tua, punya saudara seperti itu. Dan itu membuat kami setiap kali ketemu, kami doa kepada Tuhan. Tuhan, papa kami, mama kami, saudara kami belum percaya pada Tuhan. Pada waktu saya usia 17 tahun, saudara, itu satu-satunya kesempatan saya kemudian bisa mengadakan acara ulang tahun, mengundang teman-teman. Lalu kemudian saya sharing pada teman-teman KTB saya. Dan teman-teman KTB saya katakan, ayo kita bikin acara ulang tahun. Kali ini di rumahmu saja. Dan kita minta supaya ada KKR di rumahmu. Saudara, anak-anak remaja, anak-anak SMA, 17 tahun. Pikir untuk bikin KKR di rumah. Karena orang tua saya nggak mau ke gereja. Kalau orang tua saya tidak ke gereja, gereja yang datang ke rumah saya. Saya sharing kepada pembina remaja. Lause, ini ada ulang tahun 17, boleh nggak datang ke rumah? Dan saya rindu sekali keluarga saya, papa mama saya dengar Injil. Boleh nggak Lause khotbah penginjilan? Lalu kemudian Lause saya katakan, saya akan siapkan khotbah penginjilan yang terbaik supaya papa mamamu dengarkan Injil Tuhan. Hati saya penuh syukur. Teman-teman KTB saya katakan, Michael, nggak usah siapkan apa-apa. Minta mamamu jangan sibuk supaya dia bisa duduk di situ dengarkan. Kami yang atur semuanya. Kami siapkan makanan kami satu. Anak 17 tahun, kelompok 17 tahun. Kami siapkan semuanya. Supaya kemudian kedua orang tuamu bisa dengar Injil Yesus. Itu menjadi momen ulang tahun 17 yang begitu berarti dalam hidup saya. Karena saya punya teman-teman yang bersepakat bersama meminta kepada Tuhan jiwa orang yang kami kasih ini itu kemudian bisa percaya pada Yesus. Mereka lakukan pada saya lakukan itu juga mereka. Dan kami menyaksikan satu demi satu orang tua kami, saudara-saudara kami, satu demi satu datang kepada Tuhan Yesus, menjadi bagian dari keluarga Allah. Saudara, betapa indahnya bukan kalau punya teman-teman sesama seperjalanan dalam gereja Tuhan, yang bukan hanya datang duduk dia dengar pulang, tapi bergandengan tangan untuk jadi saksi Tuhan, bersepakat memohon Tuhan, meminta jiwa-jiwa. Kapan terakhir saudara punya kelompok di mana saudara sama-sama minta jiwa kepada Tuhan? Jemaat mula-mula bertumbuh karena jemaat tahu benar apa yang harus mereka minta. Mereka minta jiwa. Mereka minta keselamatan daripada Tuhan, itu bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga bisa dibagikan kepada yang lain. Dan karena itu saudara, mereka bersepakat untuk berdoa kepada Tuhan yang berdaulat. Oh, mereka diancam.
Mereka berhadapan dengan pembesar-pembesar, dengan mahkamah agama yang kemudian melarang mereka bicara dan bersaksi demi nama Yesus. Tapi saudara, mereka memulai doa mereka dengan mengatakan, "Ya Tuhan." Terjemahan yang lain mengatakan, "The Sovereign Lord." Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, kepadamu kami berdoa. Kami lemah, kami terbatas, kami tidak mampu. Tapi kami punya Tuhan yang berdaulat. Itu sebabnya isi doa mereka, saudara. Mereka kemudian mengatakan orang-orang itu, penguasa-penguasa dunia itu sedang melakukan perkara yang sia-sia. Mereka sedang bersekongkol untuk hal yang sia-sia. Sebab mereka bukan melawan kami, mereka sedang melawan Tuhan. Dan Tuhan yang berdaulat adalah Tuhan yang punya rencana atas segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Tidak ada satupun krisis apapun yang sanggup menahan kuasa Tuhan. Sebab Tuhan yang punya rencana adalah Tuhan yang berdaulat untuk melaksanakan rencananya. Dan rencana Tuhan hanya satu bagi dunia. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dan saudara, ketika murid-murid Yesus, jemaat mula-mula yang biasa ini, menyadari benar dan bersepakat benar kami dapat panggilan yang begitu penting. Dan kami memandang kepada Tuhan yang berdaulat. Saudara, mereka bisa memandang pada Tuhan. Dan karena itu, ketika mereka berfokus pada Tuhan yang berdaulat dan berkuasa, mereka tidak lagi takut dengan segala masalah. Seorang penafsir mengatakan kalau kita memandang erat kepada Tuhan yang berdaulat, kita hanya perlu melirik sedikit kepada problem-problem hidup kita, termasuk dalam problem-problem pekabaran Injil. Karena Tuhan yang berdaulat itu akan memampukan kita untuk bisa melaksanakan tugas ini. Saudara, saya dan saudara adalah saksi Tuhan. Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang akan membuka kesempatan-kesempatan. Justru di dalam krisis yang terjadi, termasuk krisis kita di tengah dunia yang tidak sedang baik-baik saja ini. Ada begitu banyak kesempatan yang Tuhan sedang bukakan kepada orang-orang yang sedang tidak punya pengharapan. Dan gereja yang berfungsi dengan benar akan berbondong-bondong datang dan mengatakan ada pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami adalah saksi Yesus untuk ini. Itu sebabnya saudaraku, doa daripada murid-murid Yesus yang biasa-biasa saja ini, jemaat yang biasa-biasa saja, di hadapan Tuhan yang berdaulat itu, mereka kemudian minta keberanian. Tuhan, berikan kepada kami hamba-hambamu ini keberanian. Saya setuju dengan penafsir yang mengatakan, kenapa mereka minta keberanian dalam doa? Sebab pada dasarnya mereka orang biasa. Pada dasarnya mereka takut. Sama seperti saya, sama seperti saudara. Kita takut karena kita orang biasa. Tapi jemaat yang biasa itu, pada mereka mengalami tekanan besar, mereka datang kepada Tuhan yang berdaulat dan berkata, Tuhan, kami tahu panggilan kami. Kami tahu Engkau percayakan pada berita yang besar. Tapi kami takut Tuhan. Kami gak berdaya, kami gak mampu Tuhan. Tapi Tuhan, kami gak menyerah. Kami mau pandang serius. Dan kami akan berjuang bersama-sama untuk melakukan panggilan jadi saksi itu. Karena itu Tuhan, beri pada kami keberanian. Beri pada kami keberanian. Saudaraku, engkau rindu supaya GMI Immanuel boleh dipakai Tuhan untuk menjadi gereja yang menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Minta kepada Tuhan bersama-sama keberanian. Dan ketika mereka minta keberanian, mereka sadar benar mereka butuh kuasa Tuhan. Karena itu mereka minta kuasa Tuhan. Tuhan, ulurkanlah tanganmu. Ini bukan tentang kami. Kami gak berdaya tapi kami tahu Tuhan berkuasa. Karena itu Tuhan beri kepada kami kuasa. Mereka serius memandang pada kalimat Tuhan Yesus. Dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat ke-8 tadi. Dan saudara, Kisah Rasul pasal pertama ayat ke-8 tidak dimulai dengan kamu akan jadi saksiku. Dimulai dengan kamu akan menerima kuasa dari sorga ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, pekabaran Injil jadi saksi Yesus. Pertama-tama bukan soal kekuatan kita dan cara metodologi penginjilan. Menjadi saksi Yesus pertama-tama dan terutama adalah tentang kuasa yang dari Tuhan. Kenapa gereja hari ini tidak alami kuasa Tuhan? Kenapa gereja hari ini banyak yang melempem dan tidak ikut dan tidak mengalami kuasa Tuhan?
Mungkin sekali karena gereja sudah lupa berdoa minta kuasa Tuhan untuk melaksanakan tugas besar daripada Tuhan. Lutut yang gemetar. Oleh karena tugas besar jadi saksi. Kami takut Tuhan, tapi beri kami keberanian. Dan kami sungguh-sungguh mohon kuasa-Mu. Sebab dengan kuasa kami gak mampu. Tapi kalau dengan kuasa Tuhan, kami tahu Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Dan kami bisa melakukan yang Tuhan percayakan pada kami. Pertama-tama saudara, ini tentang kuasa yang bekerja pada diri orang-orang biasa. Saya dan saudara, saksi Tuhan. Saudara ingin alami kuasa Tuhan. Saudara berdoalah bersama-sama sebagai jemaat. Tuhan beri kami keberanian. Beri kami kuasa untuk bisa memberitakan Injil Tuhan. Untuk jadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan taruh hidup kami. Secara pribadi maupun secara sebagai gereja Tuhan. Supaya kami boleh sungguh-sungguh menjadi umat yang melakukan panggilan kami jadi saksi. Dan saudara, bagian ini ditutup dengan sebuah berita yang indah sekali. Sebelum mereka berkata amin. Ketika mereka sedang berdoa. Ketika jemaat sedang bergandengan tangan dan bersepakat memohon kepada Tuhan. Tuhan beri kami keberanian. Dan beri kami kuasa untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi saksi Yesus sedang berdoa. Goyang tempat itu. Tanda Roh Kudus hadir. Tanda Yesus bersepakat dengan mereka. Tanda kuasa Tuhan diberikan pada mereka. Mengulangi kejadian di dalam kitab kejadian ketika Yahweh datang dan menyatakan dirinya di Gunung Sinai dan perjanjian lama. Dan gunung itu bergoyang kencang. Oleh karena kehadiran Tuhan ada di sana. Kuasa Tuhan dinyatakan. Sekali lagi saudara, itu terjadi dalam perjanjian baru. Dan itu bisa terjadi hari ini di gereja Tuhan ini. Ketika umat Allah bersama-sama bergandengan tangan dan bersepakat di hadapan Tuhan. Tuhan beri kami keberanian dan kuasa untuk memberitakan firman Tuhan. Saudaraku, panggilan ini diberikan kepada setiap umat Tuhan. Panggilan untuk jadi saksi ini dipercayakan kepadaku dan kepadamu. Ini bukan tentang kekuatan kita. Karena dari awal para saksi ini gak punya modal dari diri mereka. Tapi mereka memandang pada Tuhan. Mereka bersepakat di hadapan Tuhan yang berdaulat. Dan mereka bersama-sama bermohon, Tuhan beri kami keberanian. Dan kepada mereka yang minta keberanian dan minta kuasa, Tuhan menjawab doa. Pertanyaannya bagi saya dan bagi saudara hari ini. Apa yang engkau rindukan? Apa yang engkau inginkan di dalam gereja Tuhan ini? Apakah engkau merindukan jiwa-jiwa yang baru, yang akan dibawa datang ke rumah Tuhan, yang akan mengalami berkat Tuhan seperti aku dan seperti saudara mengalami berkat Tuhan? Kalau itu yang menjadi kerinduanmu, engkau sedang berada pada kerinduannya Tuhan. Dan kalau ini yang menjadi kerinduan kita, saudara, mintalah kepada Tuhan keberanian. Minta kepada Tuhan kuasa dan alami. Sama seperti jemaat mula-mula mengalami. Mari kita mengalami hari ini. Gereja Tuhan ini akan dipakai oleh Tuhan ketika umat Allah bersepakat meminta keberanian dan kuasa untuk menjadi saksi bagi nama Yesus. Pertanyaannya, apa yang kau minta hari ini di hadapan Tuhan? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kisah Injil-Mu, panggilan-Mu, gereja yang Engkau rancangkan hadir di tengah dunia untuk jadi saksi Tuhan, sudah dinyatakan. Mulut bibir hamba-Mu yang terbatas sudah menyelesaikan tugasnya. Ya Roh Kudus, meteraikanlah dalam hidup setiap jemaat-Mu di tempat ini. Dan biarlah kami boleh bersama-sama mengalami sekali lagi kuasa kebangkitan Yesus dan kuasa Roh Kudus yang akan memenuhi setiap kami, menyertai setiap perjalanan jemaat-Mu dan gereja-Mu di tempat ini, supaya gereja-Mu boleh berfungsi dengan benar,
Supaya gereja boleh mengalami kuasa dari Allah Roh Kudus yang akan memimpin menyertai kami. Untuk kami boleh melaksanakan tugas kami jadi saksi bagi nama Kristus. Tuhan, pimpinlah umat-Mu, gereja-Mu, GMI Immanuel, sungguh-sungguh mengalami firman Allah yang sudah kami pelajari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.